Di dalam Al-Quran, terdapat banyak doa yang bisa kita amalkan, dan dibaca tiap hari atau waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk menyisihkan waktu, agar digunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah, baik selepas sholat maupun di waktu lainnya. Sahabat, terdapat beberapa lafaz doa yang mustajab tersimpan dalam Al-Quran, dan bahkan merupakan doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh para kekasih Allah dan para nabi. Apakah saja itu? Simak videonya sampai akhir, jangan lupa tekan tombol subscribe, semoga yang subscribe menjadi ahli surga. Sahabatku Ibrahim Official, berikut ini bacaan doa yang memiliki keutamaan, dan mustajab bagi yang mengamalkannya. Yang pertama adalah, doa sapu jagat. Robbana, atina, fid dunya hasanah, wa fil akhiratil hasanah, wa qina azabannar. Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa ini merupakan doa yang singkat, tapi sangat berguna, karena mencakup semua aspek kehidupan, diantaranya memiliki kandungan memohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan keselamatan dari siksa api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas, suatu golongan dari kalangan Arab biasa datang ke tempat berwukuf lalu berdoa, Ya Allah, jadikanlah tahunku ini tahun hujan dan tahun kesuburan, serta tahun kasih sayang dan kebaikan, tanpa menyebut-nyebut soal akhirat, walau sedikit pun. Allah pun menurunkan tentang mereka, di antara manusia ada yang mengatakan, Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia, tetapi tiadalah bagian di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 200. Setelah itu datanglah golongan lain yakni orang-orang beriman yang memohon, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Mereka itulah yang beroleh bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang kedua, bacaan doa memohon diterima amalan. Robbana, taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa ini menjelaskan, bahwa segala amalan yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, dipersembahkan semata-mata hanya untuk Allah. Nabi Ibrahim menyebutkan dua sifat Allah, yaitu maha mendengar, bahwa Allah mendengar doa hambanya, dalam arti, diterima oleh Allah dan maha mengetahui segala alasan dari doa yang dipanjatkan. Sahabat Ibrahim Official, bacaan doa yang ketiga adalah, memohon kesabaran dan minta pertolongan. Robbana afrik lana, sapron watsobi akdamana wa unsurna, ala al-qaumi al-kafirin. Ya Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami dalam mengalahkan orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 250. Doa ini dipanjatkan Talut dan bala tentaranya dalam menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Dalam perang ini pasukan Talut dapat mengalahkan Jalut dan Daud membunuh Jalut. Berikutnya yang keempat, bacaan doa memohon perlindungan dari kesesatan. Robbana, la tausi, kulubana, ba'da is hadaitana, wahab lana, min ladunka, rohmatan, innaka antal wahab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat 8. Ayat ini merupakan doa saat kita menghadapi segala persoalan di dalam hidup. Selama petunjuk Allah masih membimbing kita, maka akan selamatlah kita. Jangan kita berani berjalan dengan kemauan sendiri, memperturutkan kehendak hawa dan nafsu. Niscaya kita akan sesat. Semoga Allah akan menjauhkan kita dari kesesatan itu. Tidaklah hidup di dunia yang paling sengsara daripada sesat sesudah petunjuk, atau kepadaman suluh di tengah jalan. Teringat kepada nikmat iman yang pernah dirasai, sekarang telah hilang dan susah buat kembali ke sana. Orang lain kelihatan maju terus menuju ridha Allah, sedangkan diri sendiri telah terbenam ke dalam lumpur kesesatan. Itu sebabnya hendaknya kita selalu memohonkan rahmat, yang datang langsung dari Allah, rahmat ke dalam hati dan hidup, yang memancar kepada amal dan perbuatan. Sampai kelak kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Kelima adalah, bacaan doa memohon kekuatan iman. Robbana, inana amana, fahir lana, sunubana, wakina adabanar. Ya Tuhan kami benar-benar beriman,
maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 16. Dalam ayat ini menjelaskan tentang pengakuan telah beriman, cara hidupmu dirubah. Tidak lagi semata-mata mengejar perhiasan dunia, tetapi mengingat lagi akan perjuangan kelak di kemudian hari dengan Allah. Lantaran telah beriman, mengakui bahwa di zaman yang sudah memang hidup itu hanya ingat dunia saja, sebab itu memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah lalu, dan memohonkan lagi kepada Tuhan. Sebab dengan adanya iman di dalam hati kita telah mendapat cahaya yang telah jelas oleh kita jalan yang akan ditempuh. Cuma kadang-kadang mendapat gangguan, kita dari hawa nafsu kita dan perdayaan syaitan. Berikutnya yang keenam, bacaan doa mohon anugerah kekuatan, kekuasaan, dan rezeki. Dalam surat Ali Imran ayat 26, Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabatku Ibrahim Official. Dalam ayat ini, Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan bahwa Allah lah yang Maha Suci, yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan Maha Bijaksana, dengan tindakannya yang sempurna di dalam menyusun, mengurus, dan merampungkan segala perkara, dan yang menegakkan neraca undang-undang umum di alam ini. Maka Allah lah yang memberikan pemerintah kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ada kalanya Allah memberikan itu bersamaan dengan pangkat kenabian, seperti keluarga Ibrahim, dan ada kalanya hanya memberikan pemerintahan saja, menurut hukum kemasyarakatan, yaitu dengan menyusun kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Dan Allah juga yang mencabut pemerintahan dari orang-orang yang Dia kehendaki, disebabkan mereka berpaling dari jalan yang lurus, jalan yang dapat memelihara pemerintahan, karena meninggalkan keadilan, berlaku curang dalam pemerintahan. Demikianlah hal itu telah berlaku pula terhadap Bani Israel dan kepada bangsa, disebabkan kezaliman dan kerusakan budi mereka. Selanjutnya yang ketujuh, bacaan doa memohon pertolongan. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 75. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu. Dalam ayat ini Allah memotivasi hamba-hambanya yang beriman, untuk berjihad di jalannya, dan berusaha menyelamatkan kaum lemah, yang terjebak di Mekah. Yang kedelapan adalah, bacaan doa memohon kasih sayang untuk orang tua. Surat Al-Isra dijelaskan, Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sahabat Ibrahim Official, dalam ayat ini terdapat doa mohon kasih sayang untuk kedua orang tua. Makna dari doa ini adalah bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua hingga mereka lanjut usia, bahkan setelah mereka wafat. Dan yang terakhir adalah, bacaan ayat kursi, ayat ke-255. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Sahabat Ibrahim Official, Al-Quran menjadi sebuah kitab suci sekaligus pedoman bagi umat Islam. Al-Quran dengan segala keutamaannya diturunkan Allah sebagai acuan hidup, dan kita sebagai umat muslim yang beriman, diwajibkan untuk mengamalkan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Kirim dan bagikan video ini ke sahabat lainnya, semoga bermanfaat.